Ternyata di pabrik ini bukan passion saya. Jadi waktu bekerja di pabrik itu rasanya stres juga ya, cukup stres karena nggak lihat matahari ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Hari ini acaranya adalah sejam bersama HW and Friends, dan hari ini saya menghadirkan seorang yang saya sudah kenal selama 22 tahun. Ya, seorang tempat bertanya, sekaligus juga tetangga. Dan beliau adalah komisaris daripada Kawan Lama, sekaligus pengarang buku yang saat ini sedang naik daun, yang judulnya adalah Sell Without Selling. Strategi sukses menjual tanpa menjual. Ya, waktu saya bikin iklan tentang ini, banyak yang bertanyakan gimana sih strategi sukses menjual kok tanpa menjual. Nah, jawaban saya sederhana, makanya beli bukunya, baca. Dari situ nanti pasti akan tahu. Ya, kalau belum baca, cuma baca judulnya saja sudah tahu, ya nggak ada orang yang mau ngarang buku. Ya, kira-kira begitu. Karena di dalamnya itu ada 12 petunjuk minimum. Ya, saya daripada cerita takut salah nanti ya. Bagaimana kalau kita itu minta Pak Tony Sartono cerita sendiri. Pak Tony, saya biasanya manggilnya adalah Bro Tony. Coba cerita deh, katanya nih lahir di kota kecil, terus sekolah di sekolah yang nggak ternama, katanya begitu ya. Tapi saya nggak tahu juga, benar nggak sih? Ya, kita dengar kalau gitu langsung dari Pak Tony Sartono. Pak Tony, silahkan bercerita. Ya, Anda lahir di mana, terus kemudian gimana dan sebagainya. Monggo, silakan Pak Tony. Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah hadir di siang hari yang waktunya untuk beristirahat, tetapi menyiapkan waktu untuk bergabung dengan kami. Ini dengan Pak Handoko Maestro yang luar biasa. Sedikit perjalanan hidup saya, ya yang jelas memang saya lahir di Pekalongan. Kalau bicara Pekalongan itu ada sebagian orang tahu, ada yang enggak. Tahunya cuma batik, kota batik. Ya. Yang jelas batiknya warna-warni, harganya very kompetitif dibandingin batik lain katanya. Tapi memang betul sih. Nah, tentu saja kalau namanya di Pekalongan, kalau orang Pekalongan selalu mengatakan bukan hanya batik saja, tetapi sebetulnya kulinernya itu unik, very unique. Karena ada makanan-makanan di kota lain nggak ada, dan kalau disebutkan pasti itu orang Pekalongan. Bahkan Pekalongan itu karena apa ya, guyup, makanya ada namanya paguyuban orang Pekalongan yang disebut OPEK. Wah, cantik sekali ya, orang Pekalongan. Tentu saja di situ di samping banyak pedagang juga lahir tokoh-tokoh yang luar biasa. Salah satunya kalau kita bisa sebut ada Kapolri, Pak Hugeng almarhum, ada Dr. Andes Sutanto, ada Abdurrahman Saleh, ada Muhammad Sarengat, ada almarhum Adi Sasono, ada Sutrisno Bakir. Banyak tokoh-tokoh juga yang lahir di daerah Pekalongan. Salah satunya mungkin juga Tony Sartono mestinya gitu ya. Sebetulnya di sana banyak pedagang juga sih. Nah, dari SD, TK, SD, SMP, SMA saya di Pekalongan, dan akhirnya karena di kota itu rata-rata waktu itu untuk kuliah kalau nggak lari ke Semarang, Solo, Jogja, kayaknya sih Semarang, Solo, Jogja, dan kebanyakan di Solo, Jogja lebih banyak daripada Semarang. Semarang kalau nggak salah cuma ada Undip dan ada beberapa universitas yang waktu itu ya mungkin nggak begitu populer. Sebetulnya saya ke Solo ini juga nggak populer sih. Cuman ada jaminan bahwa lulusannya 100% bekerja. Ini luar biasa. Kenapa? Karena yang lulus cuman 25, yang meminta 1000. Jadi rada sombong juga. Kita memilih
bekerjanya memilih. Jadi mau di Jakarta, Surabaya, Semarang, atau di luar Jawa. Tapi dan ternyata itu kenyataan. Jadi waktu saya kuliah di sana, dan ternyata memang kuliahnya agak berbeda dengan kuliah yang biasa. 70% itu praktek, 30% teori. Dan bekerjanya dari pagi sampai jam 3 sore, jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau tidak masuk disuruh mengganti waktunya, mau sakit seperti apapun juga, kecuali sakit berat di rumah sakit, hanya dulu ganti 3 hari. Jadi kalau sakit di rumah sakit 2 minggu, suruh ganti 3 hari. Kalau hanya sakit flu aja itu tidak dianggap, karena menurut instruktur kami yang dari Swiss, orang sini kalau sakit bisa jalan-jalan ke mall. Itu pernah ketahuan ya. Jadi pernah terbukti ternyata orang sini bisa berkolaborasi dengan dokter sehingga keluarnya surat dokter. Akhirnya dia tidak percaya orang sakit, flu apa segala macam dianggap tidak sakit, jadi harus ganti lah. Anda mau sakit beneran ya suruh ganti. Selama 1 hari 2 hari ya suruh ganti. Itu keistimewaannya dari sekolah ini, disiplinnya disiplin mati. Kalau terlambat 1 menit disuruh ganti 15 menit. Kalau terlambat 15 menit suruh ganti setengah jam. Kalau terlambat 1 jam suruh ganti 2 jam. Nah, sehingga kalau seandainya waktu kuliah selesai kita masih punya hutang jam, kita nggak bisa bekerja atau keluar dari sekolah itu dan harus menyelesaikan jamnya itu. Itu adalah salah satu disiplin yang luar biasa. Sehingga waktu pengusaha datang ke sana ternyata melihat, oh mesin-mesinnya pun zaman-zaman kuno, masih tahun 1945-50 itu masih terawat dengan baik dan masih bekerja dengan baik. Nah, di sanalah dididik selama 3 tahun dan memang betul-betul itu disiplin, bertanggung jawab dan integritas. Karena ada pernah terjadi, ini sebagai cerita aja, udah tingkat 3 orangnya pandai sekali, hanya ngambil oli 1 liter buat sepeda motornya, ketahuan, akhirnya dikeluarkan. Dengan percucuran air mata sebetulnya rektornya mengatakan secara manusiawi nggak masuk akal, harusnya diampunin. Tapi secara organisasi atau secara kampus tetap harus dikeluarkan. Akhirnya dikeluarkan pada tingkat 3 orangnya pandai, gara-gara ngambil 1 liter oli. Karena di sana bebas memang. Itulah salah satu background di mana saya dididik di sana. Setelah keluar baru sudah kita tahu apa manfaatnya, apa fungsinya. Tapi kalau di sana sebetulnya pada waktu di dalam kayaknya nih kuliah di sini nih, waduh luar neraka biasa. Barangkali gitu. Iya, penuh dengan tekanan ya. Penuh dengan bayangin, tekanan. Kalau ada, ini salah satu contoh yang ada forklift tapi nggak pernah dipakai, kita pakainya manusia. Katanya kalau Anda kerja di Kalimantan punya manusia saja, menurunin mesin 2 ton harusnya bisa. Nah ini yang luar biasa. Padahal di situ ada forklift ya. Jadi kita suruh ngangkatin barang sampai ke truk dan bisa mengatur sampai 1 truk itu penuh. Itu salah satu disiplin yang kita dapatkan. Oke, singkat kata. Saya belum saya enggak tahu nih apa saya yang kelewatan atau gimana. Belum dengar nama sekolahnya itu apa sebetulnya. Oke. Ya, Nama tadi sekolahnya belum disebut rasanya. Kadang-kadang kebanggaannya itu sampai dipikir semua orang tahu ya. Iya, sekolahnya apa itu? Sama seperti kalau saya bekerja di kawan lama itu, saya pikir semua orang tahu gitu ya. Ada orang menanyakan, Pak, itu apanya majalah Kawanku, Pak ya? Waduh, mati saya. Jadi, ternyata promosinya kurang. Sekolahnya itu Akademi Teknik Mesin Industri, ATMI, atau sekarang dijadikan Politeknik ATMI Surakarta. Adanya di Solo, di Karangasem, yang dulu sebetulnya di pinggiran kota, tapi sekarang jadi tengah kota karena dekat airport sudah. Nah, Politeknik ATMI Solo ini sekarang sudah berumur 50 tahun ya. 50 tahun karena 2 tahun yang lalu udah 50 tahun. Melahirkan tidak banyak karena setiap lulusan waktu itu cuma 25 atau 30 karena 1 orang 1 mesin bekerjanya. Jadi mesinnya tidak rombongan, tidak bareng-bareng. Kalau saya lihat di universitas itu 1 mesin dikerubutin 300 orang. Kalau ini 1 orang 1 mesin. Nah, itu salah satu di mana kita paham benar dan yang dikerjakan bukan barang yang percobaan ya,
tapi itu barangnya orang lain, barangnya industri yang dijual. Jadi pesanan dari orang. Jadi kalau salah, ya kembali lagi kita kena lagi. Ya, double lagi ya, kena Pak Tony. uang dan uangnya dijamkan. Itu setelah di sana 3 tahun, akhirnya saya putuskan pergi ke Jakarta karena kalau lihat ceritanya orang-orang kan selalu Jakarta itu tempat mencari nafkah yang luar biasa, menggiurkan. Jadi saya nggak kurang tertarik dengan ke Bandung, ke Surabaya ataupun ke kotanya sendiri karena industrinya menurut saya banyak di Jakarta. Akhirnya saya masuk kota Jakarta karena saya memilih bekerja di pabrik. Ternyata di pabrik ini bukan passion saya. Jadi waktu bekerja di pabrik itu rasanya stres juga ya, cukup stres karena nggak lihat matahari ya. Pagi matahari terbit saya udah di dalam pabrik, pulangnya jam 10 malam, dan tinggal di sana juga, sehingga betul-betul saya alamin tidak melihat matahari, berangkat kerja nggak lihat matahari, pulang nggak lihat matahari, itu terjadi. Setelah hampir 1 tahun saya bilang, enggak lah, ini nggak harus mengambil keputusan. Terus akhirnya saya keluar dan saya masuk ke kawan lama yang pada waktu itu tokonya sangat kecil, padahal direktur saya di perusahaan yang pabrik tadi mengatakan pastikan kalau keluar dari sini, misalnya di sini makan nasi goreng, pastikan dapat nasi goreng istimewa. Saya pikir dalam hati, aduh, saya makan nasi putih nih, bukan nasi goreng lagi. Kenapa? Karena memang perusahaan kawan lama itu 3-4 tahun yang lalu mungkin nggak ada yang kenal karena bukan toko yang 10 besar, bukan, bahkan nggak dikenal. Yang dikenal itu perusahaan-perusahaan yang tetangga-tetangganya lebih besar. Tetapi saya melihat ada hal-hal yang menarik, yaitu produk-produknya itu sudah berani sophisticated dibandingin toko yang lain. Akhirnya saya masuk ke sana dan betul, sehingga pada waktu masuk tiba-tiba saya dikagetkan dengan peralatan yang cukup canggih dan dari Eropa, dari Jerman. Terus tiba-tiba saya lihat kok stoknya lumayan banyak juga. Oh, berani juga ya nyetokin mesin-mesin yang aneh ini. Nah, akhirnya itu yang saya pegang untuk dipasarkan. Itu kurang lebih sekelumit ceritanya kenapa akhirnya saya masuk ke bagian pemasaran yang notabene waktu itu sebetulnya bukan cita-citanya sebagai lulusan dari Politeknik ATMI. Bahkan indoktrinasinya memang bukan menjadi white collar job, tapi blue collar job. Harusnya masuk ke manufacturing, masuk ke workshop yang bisa membantu para sekolah SMK dengan university. Itu tujuannya kita sebagai bridging-nya. Kalau orang university tahu teorinya, waktu mengerjakan kurang tahu cara mengerjakannya, di tengah inilah yang membantu menerjemahkan dari atas ke bawah. Itu idenya, sehingga diperkirakan Indonesia itu membutuhkan banyak sekali tenaga-tenaga seperti Politeknik. Itu Pak Handoko kurang lebih. Oke, jadi yang saya baca dari googling dan juga yang saya dengar, kan mulainya jadi kalau nggak salah sales engineer sampai terus kemudian sales supervisor, jadi manager sampai marketing director dan managing director dan sekarang jadi komisaris, dan semuanya terkait dengan selling, sales, marketing gitu ya, betul ya Pak Tony? Iya betul. Nah, ini yang menarik adalah begini, ini terus terang agak sedikit ini nih menjadi pertanyaan. Ini kan sebagai orang teknik yang sekolahnya itu katanya 70% aja tuh praktek ya. Bayangan saya nih kok orang teknik itu kan nggak diajarin untuk menjadi seller atau menjadi marketer. Bahkan saya dengar isunya, nanti tolong diklarifikasi benar atau enggak isunya. Katanya perusahaan Pak Tony ini sempat di blacklist sama sekolah tempat Pak Tony gara-gara sesuatu, katanya begitu. Itu isu di luarannya ya. Tapi mungkin butuh klarifikasi jadi dua. Soal klarifikasi itu penting, terus kemudian yang kedua adalah sebagai orang teknik yang mestinya sih nggak belajar tentang teknik, 30% di kelas ini kan nggak mungkin belajar tentang pemasaran kan, pasti belajar tentang teknik juga yang tidak praktek gitu kan. Kok bisa
canggih di bidang selling dan marketing. Bahkan sekarang ini bukunya katanya sudah cetakan kedua. Nah, sekalian diceritakan, monggo. Oke, betul sih sebetulnya karena tadi waktu berjumpa dengan direktur sekolah yang kebetulan itu Romo, dan dia mengatakan malah menawarkan saya pekerjaan lain, yaitu adalah di manufacturing atau workshop, supaya saya pindah. Akhirnya tetapi perjalanan waktu saya mengatakan sebetulnya Romo, yang saya jual itu bukan pasta gigi atau sikat gigi atau consumer goods. Kalau itu yang saya jual, boleh aja Romonya marah sama saya karena berarti sia-sia saya belajar di sana. Ini Romonya ngitung investasi barangkali ya, udah investasi mahal, akhirnya tidak mengabdi sesuai dengan misi gitu atau gimana? Karena memang pada waktu itu kan industri sangat membutuhkan tenaga-tenaga yang siap pakai, ya. Siap pakai yang link and match. Itu motonya di ATMI kan link and match. Dipastikan lulusannya begitu bekerja di perusahaan, di manufacturing, dia sudah paham alat-alatnya. Karena memang kita tiap hari mengenal alat-alat itu. Maka dari itu sayang kan kalau tiap hari mengenal alat itu kemudian tiba-tiba bekerjanya kok tidak di sektor seperti itu. Tapi saya bisa meyakinkan bahwa yang saya bekerja ini tidak jauh daripada teknikal yang saya dalamin. Karena apa? Barang-barangnya ini barang teknik semua. Dan ternyata pada waktu saya terjun ke lapangan, ketemu dengan engineer-engineer, minta maaf, engineer-engineer ini sama sekali pengetahuan soal perkakas sangat-sangat lemah. Sehingga kadang-kadang aneh, barang yang terlalu simple ingin dilihatkan dulu. Saya bilang, Pak, perlu dilihatkan dulu ya, terlalu costly, terlalu mahal, dengan jarak tempuh yang jauh, misalnya dari Jakarta ke Bekasi, Jakarta ke Bogor, hanya untuk melihatkan satu bor atau satu end mill yang istilahnya mereka nggak pernah tahu. Tapi mereka kalau mau beli, takut salah kan. Kalau salah kan, engineer kalau beli salah, yang diomel-omel ini sama bagian pembelian. Malah bagian pembelian itu kadang galak-galak kan, karena sudah pengalaman lama, ya kan, dan dia kelihatannya sudah disayang bos. Pasti ngomongnya gini, kamu sekolah di mana sih? Masa beli bor aja nggak paham? Wah, itu engineer yang baru langsung down ya. Motivasinya langsung turun. Bener juga ya, beli bor aja nggak bisa. Apalagi kalau beli mesin yang besar. Ini gimana nih? Nah, mereka sangat berhati-hati supaya pada waktu tunjukkan ini yang saya mau beli. Padahal negara lain yang maju, misalnya Jepang, Taiwan, itu lihat dari katalog udah tahu, aku mau beli yang A, B, C, pasti. Di sini tidak pasti, karena memang tidak paham. Nah, menurut saya ini yang, menurut saya ini saya bisa banyak bantu. Karena apa? Saya mengenal alatnya, terus saya juga dilatih oleh prinsipal atau manufacturing yang saya agenin, sehingga saya bisa menjabarkan ke mereka bahwa alat ini sebetulnya yang dibutuhkan. Itu sebetulnya kalau saya lihat korelasinya masih ada, sehingga akhirnya waktu saya meyakinkan ke Romo, saya bilang, Romo, yang saya jual ini peralatan seperti ini, yang mana banyak sekali engineer tidak paham. Sehingga kalau membeli bisa satu keliru, membeli kemahalan, atau membeli yang tidak perlu tapi dibeli, atau over, ya, karena engineer kan maunya kalau bisa dibeli semua, dan ini yang saya bisa berikan solusi. Kalau membeli cuma ini aja cukup, bisa menyelesaikan masalah ini. Dan ternyata pada waktu di lapangan, enjoy aja. Saya pikir, loh, ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak dipahami oleh engineer. Ini terjadi yang menarik ya, menarik ini sebetulnya. Suatu hari saya harus memaparkan di industri pesawat terbang untuk alat pengecatan pesawat. Prinsipal saya dari Jerman ternyata tidak bisa hadir. Padahal saya sudah sampai di sana. Terus prinsipalnya bilang minta maaf karena dia tertahan di Thailand, nggak bisa hadir. Padahal sudah terkumpul tuh 30 orang, rata-rata itu S2, S3. Tahu sendiri ya, industri pesawat terbang
Mana ada S1 di sana, S2, S3. Terus saya bilang, ini sayang kalau nggak dilanjutkan. Sudah berkumpul semua. Saya bilang, oke lah, saat ini saya coba maju. Tadinya saya ragu-ragu juga nih, S2, S3 ini kalau nanya apa nih. Waduh, mesti aneh-aneh semuanya kan. Bisa di luar konten yang saya kenal. Tapi kembali saya mengatakan bahwa saya belajar alat ini. Saya belajar benar alat ini dan saya mengenal benar alat ini. Begitu saya presentasikan, hanya ternyata tidak jauh dengan pertanyaan-pertanyaan orang awam yang sangat simple, sangat basic sekali. Sehingga akhirnya saya bilang, wah malah setelah selesai presentasi, mereka mengatakan, Pak, budget saya itu $100.000, tolong dibelikan sampai habis, Pak. Waduh, saya bilang, ini kalau habis itu stok saya habis semua itu $100.000. Tapi karena waktu itu karena baik anggaran, Pak, kalau nggak habis, nanti tahun depan saya nggak bisa dapat anggaran $100.000 lagi. Akhirnya saya habiskan, habis, dia belanja, saya malah dimarahin sama prinsipal, kenapa kalian ini nembak ayam pakai bazooka? Lu kenapa? Oh, Junah, kenapa pakai mesinnya besar sekali? Habis anggarannya begitu besar, kalau saya pakai mesin kecil nggak nyampe juga. Akhirnya anggarannya begitu besar, mau nggak mau. Dan betul, akhirnya kan Anda tahu sendiri bahwa industri pesawat terbang, 1 bulan itu waktu itu cuma ngecat 1 pesawat kecil. Jadi setahun 12 pesawat udah selesai. Nah, itu sebetulnya lesson learn, pelajaran dari prinsipal juga. Bahwa kalau menjual, jangan overkill. Kalau bisa kasih alat yang sesuai. Terus ada kelanjutan kita berbisnis. Artinya apa? Pasti suatu hari akan rusak. Kita akan bertemu lagi, kita akan jual spare part, terus kita akan maintain, kemudian tumbuh. Baru kita bisa menjual alat-alat yang lain. Idenya seperti, oh bagus sekali ya. Jadi kita tidak harus menjual yang sekali pukul habis itu kita nggak ada ceritanya lagi. Bahkan dia mengatakan, mesinnya terlalu kuat nih. Sehingga kita nggak pernah kontak lagi. Pada waktu dia ekspansi kita juga nggak tahu. Itu pelajaran yang saya dapatkan dan cukup menarik. Itu kurang lebih Pak Handoko yang menarik. Jadi tunggu, ini masih belum menjawab pertanyaan orang teknik. Sekolahnya cuma 30%, 70%-nya praktek. Dan saya yakin sekolahnya nggak ngomongin soal selling atau marketing, waktu praktek juga nggak ngomongin selling atau marketing. Terus pinternya marketing itu dari mana? Pinternya selling itu dari mana? Tadi mungkin katakanlah belajar dari prinsipal itu salah satu. Tapi kan cuma satu peristiwa saja. Sebetulnya, nah saya cuma mungkin mau mengatakan, apa jangan-jangan Bang lahirnya itu sudah jadi seller atau marketer gitu. Terus kemudian terus makanya jadi kayak sekarang. Kan mulainya dari karir kan dari bawah banget gitu. Apa jangan-jangan berbakat atau punya indera ke-6, ke-7 atau ke-8 gitu yang bisa tahu orang itu beli atau nggak beli gitu atau gimana? Kok bisa canggih jadi seller dan bahkan bisa memberikan resep loh. Orang teknik bisa memberikan resep jualan. Nah, ini monggo silahkan. Doko, kalau konsep yang saya dalamin ini agak sedikit beda. Gimana tuh? Sellingnya itu bukan selling menjual. Oh, sellingnya bukan menjual. Saya sellingnya itu bertanya, Pak. Oke. Cara bertanya yang pinter itu adalah selling. Jadi kalau saya selalu datang ketemu pelanggan, saya selalu bertanya dengan pertanyaan yang 5W, tapi saya suka pakai yang Y, Pak. Yang Y itu jawabannya karena, sampai sekarang belum dirubah. Ya kan, bahasa Indonesia yang baik kan, mengapa pasti karena. Saya bilang, mengapa Bapak menggunakan mesin yang warna biru? Nah, jawabannya itu yang saya tangkap. Karena yang warna biru ini after service-nya bagus, salesnya kalau di WA itu balesin langsung dalam 1 jam sudah jawab. Nah, sebetulnya teknik bertanya ini yang penting. Sehingga waktu saya menjual, ya saya bertanya. Misalnya, Pak, ngomong-ngomong Bapak pakai cat berapa ton ya sebulan ya? Oh, saya ada 5 ton. Seandainya hemat 30%, Bapak tertarik nggak, Pak? Wah, kalau pengusaha yang benar pasti tertarik. Kalau yang nggak benar ya aku bingung ya. 30% kok nggak tertarik gitu ya kan? 5 ton, saya bilang 1 kilo berapa, Pak? 100.000. Nah, kali aja berapa? Suruh hemat 30%, masa nggak tertarik? Nah, dari situ mengatakan,
Anda nih ngomong 30% tuh coba seperti apa sih? Nah, masuklah saya. Ya kan? Itu cara jualannya, bukan jualan yang datang langsung Pak Handoko, saya punya mesin ini canggih bla 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 bla. Nah, itu yang banyak dimengerti orang ya, dipahami orang, itu jualan yang itu kayak gitu. betul, itu yang dilakukan banyak orang. Begitu masuk ketemu Pak, nanti ya Makanya sedikit. kebanyakan orang cuma jadi sales engineer terus berhenti gitu ya. Atau mungkin akhirnya dikeluarin karena nggak perform. Kemarin kalau Pak Tony dari sales engineer, dari supervisor, jadi manager, jadi direktur, jadi managing director sampai ke komisaris ya. Betul gitu ya Pak Tony? Ya itu yang menurut saya agak sedikit keliru kalau persepsinya ke sana. Dan itu masih sampai sekarang loh. Karena saya melihat para penjual yang beginners pun kalau diajarkan, ya Pak. Tapi setelah jalan ketemu orang, di benaknya dia apa yang saya harus jual ke Pak Handoko nih. Cepat-cepat kalau bisa laku cepat lebih bagus. Nah ini yang keliru. Sehingga akhirnya ya pernah ngalamin nggak? Saya rasa kita semua pernah ngalamin ditawarin insurance ya Pak ya. Insurance itu kadang-kadang teman bisa ribut loh. Kenapa? Karena selalu dibilangkan ini loh yang bagus loh. Kasih proposal copy paste. Oh ini kemahalan. Ganti lagi. Terus begitu ganti 2 jam ditelepon lagi. Gimana Pak? Ya kan? Belum selesai minggu depan telepon. Besoknya telepon lagi. Wah sampai saya bilang aduh kita nih teman bisa jadi pertengkaran nih. Lebih baik kita jangan ngomong soal jualan lah. Nah itu sebetulnya yang saya lihat bukan hanya insurance. Hampir semua pasti konsepnya adalah bagaimana cara ketemu customer, apa yang saya harus jual ke customer itu. Jadi kita mentingkan diri kita. Mentingkannya lebih ke diri sendiri. Betul. Gitu. Padahal kalau di pendekatannya Pak Tony ini sesuatu yang berbeda. Nah, saya mau cerita dulu. Jadi buku ini ya Sell Without Selling ini 2 minggu yang lalu Pak Tony ya di launching ya. 2 minggu lalu di launching secara virtual dan kemudian pada saat itu bukunya. Nah, pada saat di launching secara virtual itu pada saat itu kebetulan saya ikut membantu juga proses launchingnya, itu sudah laku 1.000 duluan pre-sale, barangnya belum ada gitu ya Pak Tony ya, kalau nggak salah gitu ya. Nah 2 minggu yang lalu itu tanggal 18 itu dibikin talk show, dibikin launching, tanggal 25 itu dibahas lagi dan kemudian terjadi penjualan lagi, dan kemudian kemarin juga dibahas lagi dan kemudian ramai lagi gitu ya. Jadi rahasianya apa sih? Jangan-jangan ada mantranya atau ada apa? Sell Without Selling. Jadi bukunya judulnya adalah Sell Without Selling, Strategi Sukses Menjual Tanpa Menjual. Ini yang ada 3, 4, 5 orang yang tanya ke saya. Itu apa sih? Mosok menjual tanpa menjual? Ya, ini saya bilang kepada orang itu, udah tengah cara begini, biar tanya atau baca bukunya. Kalau cuma mau lihat judulnya doang, ya justru itu sebetulnya kemampuan judul tadi adalah membuat kamu tuh tertarik. Tapi kamu tidak akan berubah kalau kamu sendiri tidak pernah baca atau tidak pernah datang ke acara seperti ini. Daripada saya nerangin, mendingan Pak Tony deh yang nerangin. Ya silakan Pak Tony, ini kenapa kok bukunya bisa laris? Ya karena gini loh Pak Tony. Hari gini launching buku fisik gitu kan. Orang-orang bertanya-tanya kenapa sih masih launching buku fisik? Enggak cuma itu aja nih. Udah gitu, ini katanya buku pengetahuan kok gambarnya orang kayak buku biografi misalnya. Ini kan sebetulnya barang apa ya? Hal-hal yang di luar kelaziman gitu kan. Zaman COVID lagi, zaman COVID itu toko mall aja tutup, toko buku aja orang takut datang. Udah cobalah Pak Tony yang cerita kok bisa begitu dan laris itu kenapa? Oke, baik. Jadi memang sebetulnya buku ini udah jadi bulan Januari, Februari ya. Harusnya di launchingnya bulan Maret. Tapi karena COVID sehingga akhirnya penerbit mengatakan, Pak, kayaknya kita mesti terbitkan e-book aja dulu. Tetapi karena PSBB, terus nggak lama kemudian SPB diperpanjang, PSBB-nya udah mau selesai, akhirnya penerbit mengatakan, Pak, kalau gitu kita terbitkan aja bukunya, ya. Tapi sebelum itu mesti pre-order aja. Oke, baik. Saya katakan, oke, kalau gitu kita coba pre-order. Sebetulnya kenapa buku ini cukup menarik? Menurut saya yang pertama adalah buku ini berbicara soal B2B, soal industri. Kalau saya mau mencari referensi B2B,
itu rada susah. Di perpustakaan, di library, di mana banyak kan consumer goods. Kalau consumer goods banyak sekali. Teorinya, bahkan yang diajarkan di course-course itu semua banyak consumer goods. Ya kan, bagaimana mengatur harga, diskon, dan promosi, dan lain-lain. Tapi referensi untuk industri itu sangat jarang. Maka dari itu saya bilang, saya punya pengalaman yang cukup lumayan, dan saya punya bisnis praktis yang menurut saya ini cukup menarik untuk dituliskan. Daripada saya bawa pergi, mendingan mungkin kita lebih baik tuliskan supaya bisa diwariskan kepada teman-teman yang mungkin mau jadi sales, atau yang pengusaha mau berbisnis B2B, dan lain sebagainya. Dan makanya itu saya lihat tulisan yang saya tuliskan ini sangat gamblang, praktis. Bahkan teman-teman mengatakan waktu baca, waduh ini aku baca sekali aja udah paham nih. Kayaknya jualan ini seperti segampang ini gitu. Wah ini menarik sekali, aku suka sekali dapat komentar-komentarnya. Bahkan tadi mengatakan kenapa bisa laris. Nah ada orang membeli, pertama beli berapa ya, 5 atau 10 itu. Terus akhirnya dia bilang, Pak boleh nggak aku beli 100 Pak? Sebentar, saya bilang. Jangan karena kalian kasihan sama saya, terus beli 100 buku, itu enggak deh. Saya enggak mau kayak gitu kan. Arti kata, ya udah baca belum bukunya? Udah, saya udah baca. Ini 100 ini mau saya berikan kepada salesman saya. Ini buku betul-betul B2B yang saya cari gak ada, ini sekarang saya dapatkan. Nah, oke, kalau begitu caranya, silakan. Bagi saya mau jualan sebanyak mungkin, tapi kalau hanya soal begituan, saya nggak mau. Saya mau ada kelanjutan, repeat order. Bahkan terakhir malah minggu lalu itu sudah sampai 2.000 tuh Pak Handoko. 2000, masuk 2.000, ya cetakan kedua 2.000. Terus ini 2000-nya real loh ya. Ini kan ada yang 2000 itu cuman cetak kedua, tapi sebetulnya cetakannya sekali, cuman keluarnya 2 kali. Ini 2000 benar-benar ya, sudah 2000. Saya dengar soalnya ada waiting list segala macam itu Pak dari ya, klien saya. Karena memang pas dicari di Gramedia beli 3 aja dapatnya 1. Jadi itulah ceritanya. Ternyata waktu ditanyakan memang bukunya sangat praktis, gamblang, mudah dimengerti, dan dibaca sebentar juga paham, sehingga cukup menarik untuk dibagikan kepada para seller. Itu yang tanggapan dari mereka yang sudah memiliki. Saya rasa ada beberapa juga yang ada hadir di sini nih Pak Handoko. Wah, yes, mantap. Nanti kita ada kesempatan untuk bicara juga yang hadir-hadir di sini. Setelah ini kan ada sesi yang agak-agak sedikit tidak formal di after session. Saya ngabisin tugas saya dulu nih. Tugas saya dulu adalah pertanyaan yang berikutnya, Pak Tony. Kan jadi tadi kan ditanya orang teknik kok jadi sales, tapi Pak Tony menceritakan ya bukan semata-mata dilahirkan tapi pengen apa, tapi dengan belajar ya. Belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain, belajar dari buku dan sebagainya. Di mana sekarang Pak Tony ingin berbagi dengan, ayolah kamu baca buku ini jadi kamu jadi lebih bisa. Ya bisa jadi saya atau bisa lebih daripada saya. Mestinya begitu ya. Mestinya kalau kita punya semangat mendidik kan selalu begitu ya Pak Tony ya. Ya, betul. Nah, ada pertanyaan lagi adalah gini. Ini mungkin penutup buat pertanyaan saya ya, di mana setelah ini saya akan kasih kesempatan para peserta untuk ikut bertanya. Ya, pertanyaan saya terakhir sebelum nanti Q&A adalah pengalaman unik tak terlupakan nih sebagai orang salesperson ini apa ya yang gitu ya, yang aku nggak mungkin lupa deh. Ayo sekarang lagi mikir-mikir. Yang nggak nyangka kan kalau ditanyanya begitu kan. Nah, biasanya begini Pak Tony, kalau Pak Tony itu orang penjualan selalu bilang, wah ini pertanyaan Pak Handoko ini bagus banget, sambil apa, sambil mikir gitu kan. Itu tekniknya namanya buying time Pak. Silakan Pak Tony. Sebenarnya pengalaman unik berarti pasti yang mendapatkan sales yang paling besar ya, sales yang besar. Dan itu sebetulnya itu saya dapatkan tahun 88. Waktu itu saya mendapatkan satu sistem yang cukup besar. Sistem itu artinya gini. Jadi ada pemanas ya dari awal sampai akhir gitu loh.
dari awal sampai akhir untuk membuat rem sepeda, bukan rem mobil, membuat rem mobil tahun 88, dan itu nilainya 1,5 miliar. Tahun 88 1,5 miliar itu besar sekali, dan itu cukup memakan waktu sampai kurang lebih 6 bulan, sampai selesai itu 6 bulan. Yang menarik adalah karena saya berhadapan dengan para engineer yang sebagian besar pro produk dari Jepang. Sedangkan produk saya tidak dari Jepang, dari Singapura. Dan mereka mengatakan kalau dari Jepang, nggak usah pusing saya, engineer-nya Jepang, related kepada perusahaannya. Tapi waktu ditanyakan kemudian, ternyata engineer dari Jepang itu kalau datang, hanya electrician, udah electrician aja. Dia connect electrician, dia pulang. Dia bayar ongkosnya di sini, tinggalnya dan lain-lain. Terus nanti kembali lagi seorang mechanical. Terus kembali lagi seorang installer sama commissioning. Sedangkan di tempat kami cuma mungkin 1-2 orang bisa menjalankan melakukan segala hal itu. Nah, konklusinya pada waktu terakhir karena engineer Indonesia ini pro dan kontra, sebagian mau kalau bisa Jepang semua. Ternyata di Jepang itu harganya 3 kali lipat. Nah, konklusinya saya pikir, aduh ini mungkin kita kalah. Karena mereka lebih suka, kalau Jepang referensi sudah jelas, sedangkan ini barang buatan, sedangkan kami dari Singapura ini, prinsipal saya, ya kalau dibilang referensi pasti lebih bagus referensi dari Jepang. Tetapi si direktur ini yang memutuskan, kalau ini sukses, berarti dia bisa menghemat kira-kira 2/3 dari budget dia. Dan kalau itu sukses, berarti direktur ini pasti akan jenjangnya akan naik lagi. Arti kata dia mendapatkan promosi dengan ini. Akhirnya dikerjakan dan akhirnya diputusin kita dapat. Pada waktu tahun 88 1,5 miliar itu besar sekali kira-kira Mbak Andoko, dan itu menurut saya tidak akan pernah lupa saya pada saat itu mendapatkan 1,5 miliar. Ya. Tak terlupakan ya. Luar biasa. Oke, Pak. Terima kasih kepada Pak Tony. Ya, saya mau bacakan beberapa komentar dulu. Ini ada dari Pak Suherman mengatakan, terima kasih Pak Tony Sartono. Saya sudah membeli buku Bapak dan sudah baca juga bukunya. Walau baru sebagian dibaca. Sangat bermanfaat dan God bless you. Baru sebagian aja sudah bermanfaat, apalagi kalau seluruhnya, Pak Tony ya. Lebih bermanfaat lagi kok belinya bukunya nggak cuma 1, 2 misalnya gitu ya. Terima kasih ya. Pak Suherman. Terus silakan sebentar, ada siapa lagi komentar ya. Oke, yang ini nanti boleh nih. Kalau mau minta yang bersangkutan sharing gitu gimana ya? Saya mau beli bukunya, kontaknya di mana? Ini namanya selling without selling. Pak Tony nggak pernah jual, yang jualan bukunya saya. Kan gitu. Ya, sell without selling. Yang sell. Dia bilang saya nggak jual bukunya, yang jual bukunya Pak Andoko. Oke, baik. Dari Bu Teresa Tias, ini dari itu ya. Terus kemudian ada, nah itu pertanyaan ini. Yang belum bertanya silakan bertanya, karena saya akan mengajukan pertanyaan yang sudah dikirim ke pada saat Anda mendaftar lewat Google Form. Ya, sebetulnya di Google Form ini pertanyaannya ada 8, Pak Tony. Tapi paling enggak dari 8 pertanyaan itu bisa dibagi menjadi 2 jenis pertanyaan utama, yaitu situasi sekarang ini kan situasi pandemi, Pak Tony. Ya, pandemi COVID ini mengganggu hampir semua aspek dalam kehidupan. Ya, terus kemudian sebagai orang sales, sebagai orang bisnis, bagaimana sih Pak Tony itu bisa membaca situasi yang sangat tidak pasti, itu satu. Yang kedua, Pak Tony itu kan punya pasukan penjual, bagaimana ngatasin pasukan penjual Pak Tony dan bagaimana mengatasi pembeli, karena transaksi baru bisa terjadi kalau ada penjual dan pembeli sepakat kan gitu. Jadi pertanyaannya di dalam situasi pandemi, baca situasinya gimana karena tidak pasti, dan bagaimana mengatasi sisi penjual yaitu pasukannya Pak Tony dan sisi pembeli. Silakan. Oke, baik. Jadi sebetulnya pandemi ini menjadi masalah bagi semua orang ya. Kecuali mungkin sebagian pabrikan yang misalnya farma. Halo.
surviving. Kita juga sama sebetulnya. Jadi kalau kita lihat situasi seperti ini ya, bagaimana cara kita menjangkau si customer kita. Karena kembali ya, kita mau berjumpa dengan customer aja tidak semuanya bisa. Ya kan, kemarin saya mau ketemu dengan dirjen aja, saya harus menunjukkan sertifikat tes rapid test dulu loh, baru boleh masuk. Wah kan, apalagi kalau saya pikir ada benernya juga ya, dirjen takutnya kalau tamunya datang membawa virus kan agak repot juga ya. Sama sebetulnya ya, ada teman saya juga katanya mau ketemu bosnya aja harus rapid test dulu loh. Wah, ya kan, karena nggak tahu ini orang keliling di mana-mana ya ketemu dengan siapa. Jadi mesti lihat situasi ini, bagaimana kita bisa menjangkau. Ini apa yang bisa kita lakukan ya. Saya nggak bilang semuanya bisa sukses, tapi at least kita harus berusaha. Kalau kita diam aja ya kita mati. Ya, kalau orang Jepang bilang kalau di Jepang aja mati, kalau di keluar Jepang bisa mati bisa enggak. Lebih baik keluar dari Jepang gitu katanya. Kalau di Jepang udah pasti mati, tapi kalau keluar Jepang bisa mati bisa enggak. Tapi at least ada meski kesempatan. Nah, seperti ini juga kita harus berusaha. Usahanya apa? Usahanya harus kita bagaimana cara kita menjangkau kepada pelanggan kita. Pelanggan kita sekarang banyak waktu, menurut saya banyak waktu ya. Ada yang di work from home, ada work from office, ya kan. Bahkan kadang-kadang si owner ataupun si direktur level ya, apalagi yang saya pikir umurnya mungkin udah di atas 50 tahun atau 60 tahun, mereka akan menjaga kesehatannya, ini penting kan. Karena kalau nggak sehat atau kalau Jack Ma mengatakan sekarang ini bilang harus sehat dulu, baru bilang menjual dan bertumbuh. Kalau mati percuma, udah nggak ada gunanya itu. Mau mengatakan mau bertumbuh mau apa nggak ada gunanya. Maka harus sehat. Maka dari itu bagaimana cara kita menjangkau kepada pelanggan kita. Dengan apa? Digital. Mau nggak mau kita harus berterima kasih pada digital. Seperti pada hari ini siapa yang menyangka sih kita pakai Zoom. Kita masih bisa berjumpa jam 2 ngobrol-ngobrol dengan sekian banyak orang, ya kan? Itu arti kata kita harus menggunakan digital. Ini appreciate kepada digital. Tadi saya nggak pernah tahu Zoom itu apa, Google Meet itu apa, Teams itu apa, ya kan? Saya pikir ini apa efektif sih ya. Tapi sekarang setelah dilakukan, it's good ya, anytime kita ya. Kadang-kadang jam 8 malam mau ketemu dengan meeting udah langsung bisa ya. Pak Doko tuh suka jam 8 malam itu udah mulai siaran tuh ya kan. Nah, terus kita bisa ikutan bagaimana, bahkan kita banyak belajar. Maka dari itu lakukan digital leaflet, digital video clip, misalnya dalam waktu 1-2 menit harus bisa menjangkau hari kata lamanya 1 menit 2 menit udah bisa terbaca. Dan beberapa kali kita cukup berhasil ya dengan menjangkau dengan video clip, dan mereka ternyata membutuhkan misalnya saya katakan termogan, thermal imaging, ya mereka butuh, aku butuh thermal imaging nih, gimana cara, misalnya ada satu pabrik, Pak, aku pakai termogan loh. Karyawannya berapa, Bu? 3.500. Terus berapa termogan dilakukan? Nah itu saya juga bingung. Ada nggak kira-kira nggak usah pakai termogan? Oh ada, thermal imaging. Kita pasang kamera, kemudian kita pakai LCD, dan kemudian waktu mereka datang langsung ditembak dengan jarak sekian meter langsung ketahuan. Begitu suhunya 37,5 kita set. Di atas 37,5 akan bunyi alarm. Orang ini harus segera masuk klinik, harus diperiksa supaya tidak masuk ke dalam. Nah itu yang kita lakukan dan ternyata berhasil, walaupun saya katakan mungkin tidak semaksimal kalau kita bertatap muka ya, tapi karena dengan demikian at least kita melakukan usaha-usaha yang bagaimana kita bisa tetap memberikan spirit atau semangat kepada para penjual. Nah, tadi dikatakan bagaimana caranya memberikan COVID kemarin. Jadi yang dulunya tidak pernah dipelajarin atau dipelajari setengah-setengah, kita lakukan dengan intens selama beberapa minggu, beberapa bulan, termasuk juga prosedur-prosedur yang administrasi itu kembali diingatkan kembali. Misalnya apa, kontrak base, apa arti dari penjualan dengan CIF, COD, dan lain-lain itu kita gali kembali, di refreshment kembali, supaya mereka tetap
pada apa ya pace yang betul-betul tetap kita ini masih jualan loh. Bukan work from home terus artinya kata work from home artinya apa? Artinya liburan di rumah. Nah, ini repot. Kalau sudah liburan di rumah, nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya mesti menurut saya kesalahan dari leader. Karena pandemi COVID ini, leader berbicara, leader melakukan terobosan-terobosan, bukan pasukannya malah bingung mau kemana nih. Nah kalau leader yang melakukan, nah baru semangat itu akan timbul karena apa? Mereka merasa disupport. Itu kira-kira Pak Handoko. Oke, jadi saatnya sekarang tuh leaders itu turun justru ya, tidak hanya sekedar memerintah dari kejauhan ya. Karena pada saat seperti itu sekaligus juga selain support juga memberikan apa ya? Kalau orang Jawa bilang tuh sung tulodo ya, memberikan contoh gitu ya, Pak Tony ya. Ini ada pujian lagi nih dari buat Pak Tony. Dari Pak Lim Budi yang mengatakan dulu saya pikir dulu sell without selling itu buka outlet misalnya S Hardware sebanyak-banyaknya gitu kan. Ternyata betul-betul filosofi yang bagus. Thank you Pak Tony. Wah itu pujian lagi itu. Ya. Oke, tar ya saya kasih pertanyaan lagi Pak Tony. Ada lagi kok pertanyaan banyak nih Pak Tony. Ya, oke. Ini sahabat nih. Siapa yang mana tuh? Oke, nah ini karena judul nih Pak, ini saya bikin judul tapi Bapak yang ditanya nih. Kan saya tulis tuh gimana rasanya dari manusia langka gitu kan. Ini bukan clickbait loh ya, tapi memang langka gitu ya. Kenapa sih disebut langka dan bagaimana menjadi langka di antara yang umum? Kan kalau langka itu kan berarti yang lain nggak kayak Pak Tony kan gitu. Pertama kali kenapa disebut langka dan yang kedua adalah menjadi seorang yang langka di kerumunan itu apa yang dilakukan? Silakan. Sebetulnya itu langka ini istilahnya Pak Handoko aja nih. Kalau gitu saya ya? lihat Pak Handoko jam 4 pagi udah ke book cafe itu langka juga. Orang yang lain masih mimpi indah, Pak Handoko udah kutak-kutik di book cafe jam 4 pagi. Nah ini keistimewaannya ya. Yang lain masih waduh, masih layak-layak kalau bisa tidur lagi, sementara ada orang lain yang sudah menimba ilmu. Nah, ini kelebihannya di situ kan. Saya pikir Ya. tuh saya Terima pakai kasih komplimennya. teorinya Pak Handoko tuh. Jadi kalau yang lain, kalau dulu kan gini, orang buka toko kalau bisa sebelum matahari terbit, itu orang sudah buka toko. Jangan udah matahari terbit baru buka toko ketinggalan. Nah, istilahnya apa? Kalau ayam pagi-pagi itu udah cari makan, ya kan, rezekinya ditotol ayam semua itu pagi-pagi. Sebetulnya yang saya lakukan itu sih Pak Handoko. Jadi kalau saya bilang langka nih, enggak, kenapa sih? Nah, kenapa pada masa pandemi ini kok malah nulis buku, malah memasarkan buku yang semua orang apa iya masih mau baca gitu kan? Ke mall aja udah males ya, atau ke mall aja udah dibatasi nih. Ya katanya umur 60 nggak boleh ke mall. Ya kan, padahal yang suka belanja umur 60 katanya. Ya, yang lain cuma jalan-jalan katanya gitu ya. Yang lain cuma jalan-jalan. Ya serius itu. Jadi sebetulnya langka ini kalau kita melakukan sedikit berbeda dengan yang lain, menurut saya ya termasuk langka sih. Ya kan, kalau misalnya contohnya gini aja, kalau bubble tea 15 tahun yang lalu booming kan bubble tea kan, wah tiba-tiba bubble tea ada semua, terus habis itu hilang kan. Tiba-tiba chat time masuk. Bubble tea juga nih, chat time. Ya kan, masuk dan sampai sekarang orang malah, wah, chat time ini luar biasa ya. Di mana-mana chat time ya. Ya ini sebetulnya langka atau enggak? Padahal sebetulnya udah ada yang bubble tea masuk. Tapi chat time sekarang udah boleh dikata udah hampir setiap mall ada, ya kan, bahkan di bandara ada. Dan terus berkembang terus. Ya, menurut saya itu bukan langka sih, tapi memang sesuatu yang dipersiapkan dengan baik dan akhirnya diterima oleh pasar sehingga akhirnya bisa langgeng. Itu sih Pak Handoko. Wes, ini buat sekedar bocoran bagi yang mungkin tidak begitu menguasai produk yang disebutkan oleh Pak Tony. Sebetulnya Pak Tony itu sudah melakukan sell without selling sebetulnya. Tadi kelihatannya ngasih contoh, tapi sudah jualan chat time, ya kan? Kenapa jualan chat time? Karena chat time itu produk dimiliki oleh grupnya, begitu ya Pak Tony ya? Iya betul. Betul, nah, itu yang menarik. Saya masih ingat banget ya suatu hari Pak Tony itu cerita sama saya dan ini saya nggak mungkin lupa.
Beliau ini sempat menjadi menjadi ketua daripada ikatan alumni sekolahnya Pak Tony ya. Nah, pada saat jadi ketua alumni sekolahnya itu apa yang dilakukan Pak Tony? Karena di kantornya itu punya amphitheater, kalau nggak salah gitu ya Pak Tony. Saya pernah ngamen beberapa kali di sana, ya, dan besar sekali, canggih sekali, audionya bagus banget gitu ya, akustiknya juga bagus, ya. Terus yang dilakukan Pak Tony itu ngasih pinjam gratis kepada ikatan alumninya gitu ya. Tetapi ikatan alumninya tidak dibiarkan dari lift langsung ke ruangan itu. Gitu ya Pak Tony? Ya, betul. Nah, disuruh lewat di daerah yang ya kan kamu gratis, lewatlah daerah tempatku. Apa sih yang daerah apa yang disuruh lewat itu Pak Tony? Ya sama sih ingat tuh ceritanya loh. Ini kan, nah coba ceritanya gimana? Jadi karena ikatan alumni ini kan orang teknik semua kan pasti kan, karena politeknik. Dan semua rata-rata bekerja di manufacturing. Sebetulnya semuanya ini customer saya Pak Doko. Cuman kan banyak yang nggak paham juga nih, ini Kawalama ini bisnisnya apa. Jadi kita model, kalau kita tur ke China gimana sih? Ya, ke toko teh ya, masuk ke sana, yang mau lihat panda tapi toko tehnya 2 jam, pandanya cuma setengah jam. Ya kan? Dikelilingin dulu tempat teh-teh yang semua yang jualan teh. Ini sama, kita kelilingin dulu ke produk-produk yang ada di showroom. Sehingga bayangan saya kalau, oh ternyata Kawalama jual ini, jual itu, jual ini. Karena mereka kan engineer. Sehingga next time kalau ada permintaan, loh barang ini ada di Kawalama tuh saya lihat tuh. Nah, idenya ke sana sebetulnya. Sehingga waktu keliling lihat, setelah itu kan akan teringat bahwa ada barang itu di Kawalama. Itu sebenarnya indirect promotion lah, Pak Dok. Oke, ya, indirect promotion luar biasa ya. Tadi kita belajar dari Pak Tony soal bagaimana dia belajar dari prinsipal untuk mengatakan jangan overkill katanya gitu, dan itu dipraktekkan. Terus kemudian baru saja bagaimana kalau kita nggak expose gimana orang mau ingat ya kan, karena dia nggak pernah tahu gitu kan. Dan itu sebetulnya hal-hal seperti itu adalah membuat Pak Tony seperti sekarang. Dan itu diakumulasikan selama 35 tahun. Betulkah begitu, Pak Tony? Ya, betul. Betul. Dan yang menarik adalah apa? Dari itu dijadiin buku. Saya termasuk orang yang pertama kali mungkin untuk terima buku yang soft copy-nya. Karena Pak Tony minta saya untuk tolong dong tulis sedikit apa kayak gitu ya. Saya bilang saya nggak pernah nulis kalau saya tidak pernah baca bukunya. Terus kemudian Pak Tony, saya masih ingat banget kalian Pak Tony, emang lu sempat baca buku gua gitu kan? Sempat, saya bilang gitu. Dan kalau saya udah komit mau nulis ya pasti saya sempetin gitu kan. Dan itu kalimat saya bacain sedikit ya Pak Tony kalau boleh ya. Ya. Ada banyak orang ahli penjualan produk konsumsi dan menuliskannya. Sahabat saya Tony Sartono ini adalah satu di antara sedikit ahli penjualan produk industri dan menuliskannya. Mungkin yang ahli lebih dari satu, tapi yang nulis baru Pak Tony doang. Mudah-mudahan yang lain nanti menulis yang pertama, Pak Tony sudah menulis yang kedua, karena nanti saya kritik ya, ini buku ini ada yang beberapa yang ketinggalan loh, yuk belum ngomongin gitu kan. Oh ada nanti yang kedua katanya. Oke. Buku ini wajib untuk dipelajari agar tidak sekedar melakukan penjualan berdasarkan intuisi. Menjual dengan menjual adalah hal biasa, di tempat lain juga ada. Ya, tetapi menjual dengan tanpa menjual hanya Tony Sartono yang tahu. Buku ini memberikan banyak pembelajaran dari seorang yang langka dan walk the talk di bidang produk industrial di Indonesia. Ya, yang nulis adalah konsultan, coach, communicator on people and business development, Handoko Wikiwardo. Ini namanya jualan diri saya sendiri, mantap. Tunggu, ada komplimen lagi Pak Tony dari Pak Thomas Wahyudi. Pak Tony Sartono menuturkan dengan cekatan pengalaman praktisnya sebagai seorang pebisnis, penjual sekaligus visionary leader dalam sebuah buku yang sangat berharga. Terima kasih Pak Tony. Wes. Pak Thomas itu berita loh Pak Andoko. Oh ya, wes lah. Ya belum, nanti coba tak chat ya. Oke, ini ada lagi nice sharing. Derek Sinau, ya Derek Sinau dalam bahasa Indonesianya adalah ikut belajar. Ini tapi pertanyaannya agak sedikit ini, nanti Pak boleh pertanyaan pas di forum ya. Oke, terus ada pertanyaan lain lagi, sebentar saya cek dulu. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Oh ini dari Bono to everyone.
Mantap, duet gurunya sales. Wow, bukan gurunya ini. Kalau yang sebelah saya ini suhunya ya, biasanya begini, Pak Tony, itu yang saya tidak pernah terlupa adalah apa? Kalau saya ada masalah apa-apa yang terkait dengan penjualan tapi produknya industrial, itu saya selalu tanya Pak Tony, ini kok gini gimana? Nah, yang menarik daripada Pak Tony adalah dia itu bisa memberikan penjelasan. Ya, penjelasannya itu tidak cuma sekedar teoretikal, tetapi dengan contoh-contoh yang nyata. Dan kemudian disertai dengan tertawanya dia yang tidak pernah saya lupa. Wah, ini diginiin, digituin, diginiin, digituin gitu kan. Itu yang menarik. Ya, itu yang menarik. Oleh karena itu pada saat Pak Tony itu mau nulis bukunya, saya bilang oke lah aku nulis, gitu kan. Satu. Terus kemudian pada saat Pak Tony mau launching bukunya, ini bukunya rampung nih. Ya, dia biasanya kalau ngomong sama saya separuh 60% atau 63% bahasa Jawa, ya 37%, 35% bahasa Indonesia, 2% bahasa tubuh. Nah ini terus kemudian saya bilang, ayolah, aku bantu launchingnya gitu kan, dan 2 minggu yang lalu di launching dan hasilnya sangat luar biasa juga. Nah rasanya sih sudah sampai 253. Saya nanti habis ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk secara terbuka nanti bertemu dan berbincang dengan Pak Tony, karena prinsip dasar daripada Sejam Bersama HWN Friends adalah mendatangkan sahabat-sahabat saya yang jumlahnya banyak dan tentu saja berkualitas untuk muncul di sini berbagi. Karena apa? Karena kami dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating adalah bergerak di bidang people and business development, dan bagaimana mendevelop bisnis adalah dengan cara mengembangkan orang-orangnya. Ya, itu yang paling utama. Pak Tony, Anda punya waktu sekitar 5 menit untuk melakukan closing statement, apa aja boleh, ya, sejauh tidak boleh keluar dari temanya sell without selling gitu. Kalau jualan kan nggak boleh nanti, kok nggak konsisten dengan bukunya gitu. Oke, silakan Pak Tony. Ya sebetulnya sih saya ingin menularkan aja bahwa menjual itu kan seni ya, seni menjual. Kalau seni mestinya menarik ya, tapi jangan bikin frustasi. Karena seringkali kalau udah kata menjual, itu orang mulai ada target dan frustasi. Ya, padahal hampir semua orang seneng nggak punya target. Tapi kalau nggak punya target agak aneh juga ya. Kalau tahun ini target jalan-jalan nggak ada ya, ya agak lucu juga. Maka dari itu kan kita perlu target, supaya kita perlu langkah-langkah untuk mencapai target. Untuk itu, menurut saya, tindakan itu bisa kita garanti. Kita bisa menggaranti tindakan kita. Hasil kita nggak bisa garanti ya. Kalau kita misalnya mau nonton film, tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya kita ngantri tiketnya. Kalau zaman dulu ngantri ya, zaman sekarang mungkin bisa pakai booking, pakai app dan lain-lain. Tapi ngantri, kalau nontonnya jam 7 ya kita pastikan ngantrinya jangan jam 7. Jam 7 nggak dapat tiketnya. Lalu kita nonton jam 5, jam 6 kita ngantri supaya kita mendapatkan tiketnya. Itu tindakan pertama. Terus digaranti nggak kalau nontonnya selesai atau nggak? Belum tentu. Begitu kita nonton setengah jam kebakaran bioskopnya, terus ditanya gimana jagoannya? Waduh, nggak tahu saya jagoannya mati atau hidup itu ya. Karena apa? Bioskopnya kebakaran. Itu namanya hasilnya nggak bisa digaranti. Tetapi tindakannya bisa kita garanti. Nah, kalau tindakannya aja kita nggak bisa garanti, bagaimana hasilnya? Itu pertanyaan saya. Maka dari itu nggak usah khawatir ya. Yang penting sekarang ini adalah tindakan. Seringkali orang mengatakan strateginya bagus Pak, tapi implementasinya payah. Jadi lebih baik saya bilang strategi semua orang bisa membuat, tapi implementasi pastikan berjalan. Kalau tidak berhasil, jangan dirubah goalnya, yang dirubah jalannya menuju ke goal. Jangan bilang gini, saya mau ke Surabaya, tapi karena sulit kita rubah Surabaya jadi Bandung. Itu namanya kita nggak punya goal. Kalau kita ke Surabaya sulit, bagaimana caranya? Baru caranya yang kita tempuh. Apakah lewat darat, lewat kereta, lewat pesawat, seperti sekarang. Kalau ke Jawa katanya lewat naik pesawat susah, naik kereta susah. Orang naik mobil dan akhirnya bisa berhasil. Goalnya tetap, ya, goalnya ke Surabaya. Maka dari itu lakukan goalnya. Yang boleh kita rubah adalah caranya supaya menuju ke goal yang memang kita cita-citakan.
Demikian Pak Handoko, terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Kalau gitu, saya juga sebelum mengucapkan terima kasih, mesti membacakan dulu beberapa ini. Selama ini seminar training yang ada adalah contoh-contoh marketing dari Pak David Kustanto nih ya, dengan produk consumer good. Ini Pak Tony sudah memberikan yang lain dengan tema alat-alat industri yang aplikatif. Bravo Pak Tony, ya. Dari tadi saya juga nggak pernah nama saya disebut nih. Nah, ini pun juga nggak disebut karena disebut adalah bravo Pak Tony, Pak Hendro dan Pak Hendro sukses gitu kan. Saya lagi nyari dari tadi Pak Hendro itu yang mana gitu ya. Tapi ternyata nggak ada peserta Pak Hendro. Nah, terima kasih, nama saya Handoko Wargo. Kalau itu buat saya, tapi terima kasih ya. Nah, teman-teman semua yang ada di sini setelah ini ya saya akan buka dan saya minta kesediaan Pak Tony untuk selama mungkin sekitar 30 menit. Pak Tony masih bersedia ya untuk menangani tanya jawab langsung ya. Jadi saya akan menutup acara dulu karena acaranya adalah sejam bersama HW and Friends. Tadi kita mulai adalah 158 dan kita akan akhiri juga di 158. Saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Kami bergerak di bidang People and Business Development, dan ini adalah bagian daripada program kami yang namanya adalah Corporate Social Responsibility. Untuk siapa? Untuk bisnis di Indonesia. Saya tutup.